Masih di widget for Flutter, kali ini saya akan bahas tentang widget table. Untuk widget table, karena runtutan kodenya lumayan banyak, jadi kita nggak code dari awal, tapi kita akan copy dari template yang sudah disediakan Flutter di API flutter.dev bagian table class. Di sini ada contoh tampilannya dan ada contoh kodenya. Kita langsung aja copy dari tables ini. Dan paste ke kode kita di sini, save. Nah, sudah muncul. Sekarang baru saya akan coding dari awal, dan saya menjelaskan juga properti yang sering dipakai. Nama widget table. Kemudian di sini ada children. Untuk setiap children, tipenya kalau biasanya yang list itu adalah list widget. Nah, kalau di table enggak. Dia itu tipenya adalah list tabel row. Jadi yang satu bahas ini adalah tabel row. Di dalam tabel row itu baru ada children yang tipenya list widget. Jadi bukan list apa aja lah, tapi memang benar-benar list widget. Kita bisa masukin custom. Salah satunya adalah kontainer, dan di sini ada juga item yang dikhususkan untuk item tabelnya, yaitu tabel cell. Cuman tetap tabel cell ini si childnya itu adalah custom juga, tipenya widget. Kita bisa masukin center atau bisa masukin teks gitu. Nah, contoh kali ini saya akan bikinnya berupa teks saja. Jadi ada yang langsung menggunakan teks di sini. Teks berarti di sini adalah row 1 dan cell 1. Save. Nah, row 1, cell 1. Untuk yang kedua kan ada tabel cell. Di sana ada pengaturan alignment. Ada tabel vertical alignment top, jadi di bagian atas. Terus ada warna juga. Nah, di sini warnanya hapus, saya tambahin child text. Terus saya kasih keterangan row 1 tapi cell-nya 2. Save seperti ini. Nah, untuk posisinya saya bisa ganti jadi tabel vertical alignment dot to middle. Jadi di tengah. Seperti ini. Terus untuk kontainernya, untuk ukurannya ini saya hapus. Jadi biar lebih ke tengah lagi. Nah, karena kontainernya nggak dipakai atribut yang lain, kita bisa hapus. Jadi langsung merujuk ke teks dari tabel cell. Nggak ada perantara kontainer lagi. Untuk yang ketiga pun, saya akan langsung pakai teks aja. Sini, row 1, cell 3, save. Nah, ketika dirubah untuk setiap row, elemen row-nya di dalamnya itu di sini teks. Jadi nggak ada lagi kontainer yang mempunyai tinggi. Sekarang untuk tingginya itu dia bakal menyesuaikan dengan tinggi dari teks. Karena pada teks ketiga dia itu untuk lebarnya terbatas dan akan otomatis ke bawah di wrap gitu. Dan sehingga untuk wilayah yang lain juga akan ngikutin dari tinggi elemen ketiga, karena yang elemen ketiga itulah memiliki lebar yang paling tinggi di antara elemen kedua dan satu, di antara sel 2 dan sel 1 gitu. Untuk yang tabel row kedua pun di sini konsepnya sama gitu. Kalau kita copy paste lagi, nah, untuk yang di sini nggak menggunakan tabel cell, semuanya pakai teks langsung. Kita remove dulu di sini. Row 2, sel 1, row 2, sel 2, row 2, sel 3. Seperti ini.
Untuk decorationnya tabel row kita hapus saja biar warna putih gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau kasih warna, salah satunya bisa pakai decoration, atau bisa kita kasih decorationnya itu di masing-masing childnya. Jadikan cons dulu. Selanjutnya kita naik ke atasnya yang ada di bagian table. Di sini ada column width untuk pengaturan ukuran lebar dari setiap elemennya. Elemen yang di selnya di sini lebih ke lebarnya. Jadi karena ada 3 data di tabel row-nya itu ada 3 sel, maka di sini juga kita bikin 3 ukuran untuk ketiga selnya. Tipenya adalah map, dan untuk key value-nya integer dan tabel column width. Yang pertama ini mengacu ke index sebetulnya, kan index no. Tipenya kita jadikan intrinsic column width. Kemudian yang elemen kedua flex column width, dan yang ketiga fix column width. Untuk yang fix column width kita set dia mempunyai ukuran sebesar 64 pixel. Jadi lebarnya itu di sini adalah 64 pixel. Kalau kita ganti misalkan jadi 80 pixel, dia akan nambahin lebarnya sedikit. Nah, kayak gini. Kemudian untuk flex column width, dia di-expand. Kalau yang intrinsic column width, dia ngikutin ukuran lebar child. Kalau kita tambahin satu lagi di sini di bagian child tabel row pertama, row 1 sel 1, tambahin keterangan lagi. Misalkan titik save. Nah, sekarang untuk lebarnya bakal nambahin gitu. Kalau kasus yang di sel ketiga, di sel ketiga ini saya akan tambahin titik dia ke bawah, karena fix ukuran lebarnya itu 80 pixel. Karena nggak muat lagi, otomatis dikebawahin. Tapi kalau yang untuk sel pertama atau kolom pertama di sini, karena dia sifatnya intrinsik, ngikutin children, selama masih ada ruang ke sampingnya, kenapa enggak gitu? Kita ambil ruang ke sampingnya, karena masih ada ruang. Dan untuk yang tengah dia nge-expand gitu. Sekarang untuk bentuk dynamisnya. Untuk bentuk dynamisnya saya akan buat dulu tipe listnya dulu. Oke, di sini saya akan udah buat datanya. Animals, tipe elemennya adalah map. Dia punya 3 data. Setiap elemen ada nomor, ada name, dan ada class. Dan di sini ada 3 data. Jadi ada 3 elemen, dan setiap elemennya dia punya 3 data. Kemudian di sini kita akan terapin. Kebetulan di sini di tabel itu nggak ada khusus penyimpanan untuk header. Jadi kalau kita pengen bikin header itu harus memang di custom. Misalkan di sini untuk tabel row pertama kita jadikan header. Sini adalah nomor. Kemudian di sini kita jadikan sebagai name, dan yang ketiga kita jadikan sebagai class. Nah, untuk tabel row selanjutnya itu baru kita buatnya adalah datanya. Untuk template-nya yaitu tabel row ini kita akan cut dulu. Kemudian sini kita akan bikin generate. Ini consnya hapus karena bakal jadi dynamic. Hapus. Di sini tambahin dot. Kemudian list dot generate. Length-nya ambil dari animals dot length. Kemudian di sini saya return jadi paste tabel row, koma. Nah, selanjutnya kita akan ganti
Untuk sel pertama menggunakan animals indeksnya dan dengan kata kunci nomor. Kemudian di sini ini tinggal copy paste aja. Paste yang sel kedua kita akan isi dengan kata kunci name atau data name, dan yang ketiga menggunakan class, tinggal kita save ya. Type integer type string. Oh, ini kita harus ubah jadi dot to string. Untuk yang ada kita jadikan konstan. Oke. Tinggal kita resume dulu, tinggal save, lihat perubahannya, udah otomatis masuk ke tabel. Nomor 1, 2, 3 name lion, eagle, Nemo, class, mammal, bird, fish. Seperti itu. Nah, sekarang biar ada jarak untuk ininya, itu kita harus kasih padding, tapi di masing-masing. Sekarang di teks nih, kita kasih padding. Sekarang S8, kemudian ini juga sama, kasih padding. Intinya semua selnya kita kasih padding lah gitu. Padding, nah ini saya akan skip dulu biar gak lama. Nah, jadi intinya setiap elemennya bungkus pakai padding, atau setiap selnya kita masuk padding, dan ini untuk bodinya pakai padding. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemaparan tentang widget table. Sampai jumpa di video selanjutnya.